Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Di video kali ini kita akan membahas mengenai selektor pada CSS ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah nonton video-video sebelumnya sudah tahu bahwa kita juga sudah sering menggunakan selektor pada CSS ini ya. Tapi apakah teman-teman sudah tahu apa itu selektor, kemudian jenis-jenisnya dan fungsinya? Mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum tahu itu semua ya. Untuk itu di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang selektor pada CSS. Nah, apa itu selektor? Selektor itu merupakan rangkaian atau aturan dari CSS yang memiliki fungsi untuk memilih suatu elemen yang ingin kita berikan style ya atau gaya. Nah, untuk jenis-jenis selektor ini kurang lebihnya itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu elemen HTML. Nah, jadi kita itu bisa menggunakan selektor berdasarkan nama tag pada HTML ya, yang tentunya sudah dibuat atau ditentukan oleh HTML itu sendiri. Tapi kita juga bisa membuat nama selektor sendiri ya, yaitu berdasarkan kelas dan ID. Nah, untuk cara pembuatannya yaitu kita tinggal menambahkan atribut kelas pada tag HTML jika kita ingin membuat selektor berdasarkan kelas. Kemudian jika kita ingin membuat selektor berdasarkan ID, ya kita tinggal menuliskan atribut ID ya pada tag HTML. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya sudah punya file HTML ya, yaitu selektor.html. Dan juga saya sudah menghubungkannya dengan file CSS ya, yaitu ada style.css. Nah, untuk file HTML-nya itu kira-kira seperti ini ya teman-teman isinya. Di sini kita punya H1, tulisannya itu daftar makanan, kemudian di bawahnya ada list ya. Untuk listnya ini isinya yaitu tag A ya atau hyperlink. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah, kita punya H2 juga ya, yaitu daftar minuman, dan di bawahnya ada list lagi ya. Tapi untuk list yang di bawah kita pakai tag OL ya atau ordered list. Untuk yang atas ini kan tadi kita pakai UL atau unordered list ya. Kemudian yang terakhir di sini kita punya H4 ya. Tulisannya yaitu lihat daftar menu lainnya. Nah, untuk tulisan daftar menu ini kita bungkus di dalam tag A ya, sehingga kalau kita jalankan itu hasilnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tadi ada H1, kemudian listnya ya ini pakai UL, kemudian yang bawah ini ada H2 dan listnya pakai OL ya. Kemudian tadi yang terakhir ada H4. Untuk daftar menunya tadi kita bungkus pakai tag A ya. Sekarang kita ke file CSS-nya ya teman-teman. Kita ada style.css di sini yang masih kosongan ya. Nah, untuk selektor yang pertama tadi ada elemen HTML ya. Nah, untuk menggunakan selektor elemen HTML ini kita tinggal menuliskan nama tag yang ada di dalam file HTML ya. Nah, misalkan kita ketikkan seperti ini, body, seperti ini ya. Nah, ini artinya kita akan memberikan style kepada tag body ini ya teman-teman. Nah, di sini ada tag body ya. Nah, misalkan kita isikan seperti ini, kita kasih font family Arial ya. Yang selanjutnya kita berikan warna background ya. Nah, misalkan kita ingin warna backgroundnya itu gradient, kita tinggal menuliskan linear gradient. Dan untuk gradiennya itu arahnya kita ingin dari kiri ke kanan. Berarti kita tinggal tuliskan to right dan koma,
Untuk warnanya kita coba warna merah dan putih ya. Kita ketikkan red, koma, kemudian white ya. Nah, kita coba lihat dulu, kita save dan kita kembali ke Chrome ya. Kita refresh. Nah, maka untuk fontnya sudah berubah ya teman-teman. Dan untuk warna backgroundnya dia ada gradient, lebih tepatnya yaitu linear gradient ya. Warnanya yaitu merah dan putih. Nah, misalkan lagi kita ingin merubah warna teks dari tag H1 ini ya. Nah, misalkan kita ingin merubahnya itu menjadi warna putih. Nah, berarti kita tinggal ambil nama tagnya ya, yaitu H1, kurung kurawal buka, kemudian kurung kurawal tutup ya. Kita kasih color white. Nah, harusnya untuk tag H1 ini dia warnanya sudah berubah menjadi putih ya teman-teman. Kita coba lihat, refresh. Nah, maka untuk H1 nya dia sudah berubah menjadi warna putih ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin merubah tag H2 ini menjadi warna putih juga? Nah, kita tinggal tuliskan seperti ini ya, H2 kemudian color white. Nah, kita coba lihat, refresh. Nah, maka untuk tag H2 dia berubah menjadi warna putih juga ya. Tapi di dalam CSS itu ketika kita ingin memberikan style kepada lebih dari satu elemen ya, misalkan kita ingin merubah H1 dan H2, dan untuk properti dan value-nya itu sama ya, warna kemudian value-nya putih. Nah, kita tidak usah menuliskan seperti ini. Nah, kita hapus saja ini. Nah, kita itu tinggal menuliskan, kita kasih koma kemudian H2 ya. Nah, untuk koma ini bisa kita artikan juga sebagai dan ya, itu artinya H2 dan H1. Nah, berikan style, ubah warna teksnya itu menjadi putih, seperti itu ya teman-teman. Nah, coba kita save dan kita ke Chrome lagi ya. Nah, maka untuk hasilnya itu akan sama saja. Untuk H1 warna putih dan H2 juga warna putih ya. Nah, sekarang coba kita ubah warna teks yang berbeda untuk masing-masing list yang ada di sini ya teman-teman. Nah, misalkan kita ingin untuk list yang pertama itu warnanya menjadi kuning ya, yang pertama. Kemudian untuk yang list kedua, misalkan kita ingin warnanya itu menjadi lime ya, misalkan kita ke CSS nya, harusnya kan kita ketikannya seperti ini ya, UL kemudian color yellow. Tapi setelah kita jalankan, kita refresh, nah maka dia tidak akan berubah ya warnanya. Nah, kenapa? Karena yang berubah itu sebenarnya adalah tag A yang ada di dalam UL ya. Nah, berarti kita ketikanya itu seperti ini, tag A kemudian color yellow. Coba kita lihat lagi. Tapi masalahnya kan di sini untuk semua tag A itu akan berubah menjadi warna kuning ya teman-teman. Padahal kan kita ingin yang berubah warna kuning itu hanya A yang ada di dalam UL ya, atau list yang pertama ini. Nah, berarti kita tuliskannya itu seperti ini, UL, LI, kemudian A ya. Nah, ini artinya itu tag A yang ada di dalam LI, kemudian yang ada di dalam UL ya. Nah, berikan style, ubah warna teksnya itu menjadi kuning. Nah, coba kita save, kemudian kita jalankan, kita refresh ya. Nah, sekarang untuk list yang pertama dia akan berubah menjadi warna kuning ya. Kemudian A yang ada di dalam OL dia tidak akan berubah.
Nah, kalau kita ingin merubah list yang ada di dalam OL, ya berarti kita ketikkan seperti ini ya teman-teman. OL, kemudian LI, kemudian A ya. Baru kita kasih color, kemudian line. Kita coba lihat. Kita refresh ya. Nah, sekarang untuk list yang pertama dia akan berwarna kuning, dan list yang kedua berwarna lime. Nah, sekarang misalkan seperti ini ya, kita ganti untuk yang H2 ini menjadi H1, dan misalkan kita ingin merubah warna dari masing-masing H1 ini menjadi warna yang berbeda ya. Karena yang atas kita ingin warnanya itu menjadi biru, kemudian yang bawah kita ingin warnanya itu menjadi salmon misalkan. Nah, untuk di CSS nya kita kan tidak bisa seperti ini ya teman-teman, H1 dan H1 ya. Nah, ini adalah penulisan yang salah, karena untuk pemberian koma atau dan itu hanya berlaku ketika kita ingin memberikan style yang sama ya pada lebih dari satu elemen. Nah, caranya kita buat selektor sendiri ya. Nah, untuk membuat selektor tadi ada dua ya teman-teman, yaitu kelas dan ID. Nah, misalnya untuk H1 yang atas kita berikan kelas ya. Untuk membuat nama kelas kita tinggal menuliskan atribut kelas seperti ini, kemudian value-nya itu nama kelasnya ya. Misalkan kita ingin nama kelasnya itu daftar makanan seperti ini ya. Kemudian untuk H1 yang bawah kita berikan ID. Kita tinggal tuliskan ID, kemudian misalkan kita ingin nama ID-nya itu daftar minuman. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita sudah punya selektor sendiri ya teman-teman. Walaupun untuk nama tagnya ini kan sama, H1 dan H1. Nah, sekarang di CSS-nya bagaimana kalau kita hapus saja ini? Untuk mengambil nama kelasnya kita tinggal menuliskan titik kemudian nama kelas ya. Jadi nama kelasnya ada daftar makanan ya teman-teman. Daftar makanan. Nah, kita kan ingin merubah warna teksnya itu menjadi biru ya. Kita ketikkan saja color, kemudian blue. Nah, untuk H1 yang bawah ini kan dia menggunakan ID. Nah, untuk ID kita tuliskan saja tanda pagar seperti ini, kemudian nama ID-nya ya. Tadi nama ID-nya ada daftar minuman. Kemudian color salmon. Seperti ini ya teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Nah, sekarang untuk daftar minuman yang bawah dia ukurannya sudah sama ya, karena kita sudah mengganti dari H2 menjadi H1. Dan untuk H1 yang atas dia sudah berwarna biru, dan H1 yang bawah dia udah berubah menjadi warna salmon ya teman-teman. Tapi untuk H1 yang bawah ini tidak kelihatan ya. Bagaimana kalau kita berikan shadow untuk H1 yang bawah ya, atau yang ID daftar minuman ini? Kita ketikkan saja text shadow. Nah, untuk text shadow ini dia ada 4 parameter ya teman-teman. Parameter yang pertama itu nilai ketebalan dari sumbu X. Kemudian parameter yang kedua yaitu ketebalan dari sumbu Y. Dan parameter yang ketiga itu adalah keburaman untuk warnanya ya. Dan parameter yang terakhir yaitu warnanya. Misalkan kita ingin
ketebalan dari sumbu X-nya itu 1 piksel, kemudian sumbu Y-nya juga 1 piksel, kemudian keburamannya 0,5 piksel ya, warnanya hitam misalkan, berarti black. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah sekarang untuk yang H1 bawah dia sudah ada shadow-nya ya. Nah, jadi untuk teksnya itu lebih kelihatan. Nah untuk membuat selektor sendiri, baik itu menggunakan kelas maupun ID, nah ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Nah terutama jika teman-teman itu membuat selektor dengan ID. Nah yang pertama yaitu satu elemen HTML hanya boleh memiliki satu ID saja ya. Nah misalkan di sini kan H1 dia sudah memiliki ID daftar minuman. Nah jadi dia itu tidak boleh memiliki ID lagi ya. Nah, misalkan di sini ada ID daftar minuman 2, daftar minuman 2 seperti ini misalkan. Nah ini tuh tidak boleh ya teman-teman. Jadi untuk ID itu hanya boleh ada satu ya, untuk satu elemen HTML. Tapi berbeda dengan kelas. Nah untuk kelas ini dia boleh memiliki banyak kelas ya untuk satu elemen HTML. Nah misalkan di sini kan sudah ada kelas daftar makanan. Nah jadi kita bisa menambahkan kelas lagi ya teman-teman. Misalkan ada kelas daftar makanan 2. Nah jadi untuk penulisan seperti ini tuh boleh ya. Nah jadi dia itu ada beberapa kelas, boleh ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, satu halaman HTML hanya boleh ada satu elemen yang memiliki ID tersebut ya. Nah misalkan di sini kan sudah ada ID daftar minuman ya teman-teman. Jadi kita itu tidak boleh membuat ID daftar minuman lagi dalam satu halaman HTML ya. Misalkan di sini kita buat lagi ID daftar minuman. Nah ini tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir, untuk kelas dan ID ini dia bersifat case sensitif ya teman-teman. Jadi misalkan jika kita membuat ID daftar minuman, D-nya itu kecil, kita itu tidak bisa mengambil ID-nya di CSS-nya ya. Itu menuliskannya dengan huruf besar seperti ini untuk D-nya ya. Nah, karena di sini dia pakai D kecil, maka di CSS-nya kita juga harus pakai D kecil ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai ketemu di video-video berikutnya.